Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah waktu kita diberkati Allah Ta'ala, amin. Bisa ketemu lagi, bisa belajar bersama lagi. Sore ini saya mau melanjutkan kajian sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya. Mau saya ambil tema judulnya Ora Weruh. Judulnya apa? Ora Weruh. Bahasa Indonesianya? Tidak tahu, tidak ngerti. Kenapa temanya itu? Sebab jujur saya tidak tahu mau ngomong apa. Ya tidak tahu mau ngomong apa. Jadi orang tidak tahu itu bagus. Dan teruslah tidak tahu, tapi cari tahu. Teruslah tidak tahu, tapi cari tahu. Kalau sudah tahu, jangan merasa sudah tahu. Kalau sudah tahu, merasalah belum sepenuhnya tahu. Akhirnya terus ngomong, saya tidak tahu. Yang tahu cuma satu, Qul huwallahu ahad wallahu a'lam. Ya, taunya hanya Allah yang ngerti. Saya enggak ngerti apa-apa. Termasuk dalam hidup. Jadi kalau ada orang nanya, besok kamu ini mau bayar sekolah dari mana? Jangan ngomong dari gaji. Dari gaji saya. Koyo-koyone weruh, kayaknya tahu aja gajinya nanti bisa buat bayar sekolah. Enggak taunya gajinya cair, ternyata waktu mau ngambil gaji bannya meledos. Ya, bannya meledos, kemudian motornya gelundung, akhirnya ngambil gaji cuman buat memperbaiki motor. Kenapa seperti itu? Gara-gara kakean gaya. Ya, kebanyakan gaya itu apa ya? Angel Indonesia nih ya. Kebanyakan yang gaya. Ya, terlampau banyak gaya. Gak mau ngomong ora weruh. Besok mau bayar SPP dari mana? Saya tidak tahu. Insya Allah rezekinya ada. Bu, suaminya ganteng tidak? Apa jawabanmu? Ora weruh. Saya tidak tahu. Kalau menurut jenengan pripun, ganteng, hati-hati. Ternyata ada perempuan lain yang ganteng-gantengkan suamimu. Jadi ucapanmu tidak tahu itu kalimat jebakan saudara-saudara. Ya. Suamimu gimana? Ganteng. Saya tidak tahu ganteng atau tidak. Sebab ganteng atau tidak itu relatif. Ya insya Allah mudah-mudahan sama Allah dimasukkan orang ganteng. Kamu bodoh atau pandai? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya belum tahu. Ya saya belum tahu. Karena saya tidak tahu kalau saya pandai, maka saya terus cari tahu. Saya terus belajar. Jadi ngomong tidak tahu itu nikmatnya luar biasa. Yang sok tahu ini repot. Yang sok tahu itu repot. Nah, tapi kalau ditanya tentang ilmu, kalau kita ngerti ya dijawab. Tapi jangan sok tahu. Ujung-ujungnya harus ada wallahu a'lam. Saya belajar begini. Nah, tapi seperti apa selanjutnya Allah lebih ngerti, makanya saya mau belajar terus. Jenengan juga belajar terus. Jelas saudara-saudara? Jelas anak-anak? Ada anak-anak ini loh ya. Kalau ibu-ibu masa dibilang anak-anak itu kan. Ini kan ada anak-anak, ada adik-adik ini ya masih kecil-kecil ikut ngaji juga. Jadi judulnya apa pengajian saudara ini? Ora weruh. Ora weruh itu artinya apa? Nanti kalau jenengan ditanya sama orang, tadi sore Habib Novel ngaji apa? Lebih ya toh ya. Oh ditanyai sama orang kok enggak tahu. Memang judulnya tidak tahu. Ora weruh. Suamimu itu selingkuh. Tidak tahu.
Saya juga tidak mau tahu. Istrimu begini-begini, saya tidak tahu. Dan saya tidak mau tahu. Yang saya tahu dia ada di rumah mesem sama saya. Alhamdulillah. Di luar mesem sama yang lain terus kesemsem. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Mesti selamat. Nah zaman sekarang ada yang gaya cari tahu. Orang kuat kok gaya cari tahu. Suaminya tidur, handphonenya dibongkar. Wah, dibuka. Lu, dengan siapa itu? Suaminya masih tidur, dia bilang, mau kalau sopo. Masya Allah, jantungan suaminya mati, Masya Allah. Akhirnya geger sama polisi karena ternyata ada bekas-bekas cengkraman. Ya, padahal cuman gugah, rodok pegel, akhirnya suaminya mati, is dead, meninggal dunia. Akhirnya gelo, na'udzubillah min dzalik. Jadi nggak tahu itu bagus. Jadi jangan buka-buka handphone suami. Suami ya gitu, nggak usah buka-buka handphone istri. Nggak usah, ngapain dibuka-buka. Nanti kalau tahu kan mesti ya gak kuat. Ya toh? Ya nggak kuat. Ternyata utangnya banyak gitu kan ya. Bukan yang lain-lain loh. Ternyata WhatsApp utangmu kok urung dibayar, utangmu dibayar. Suaminya stres. Masya Allah, bojoku utangnya akeh. Ya. Akhirnya nggak berani ngamuk sama istrinya, keluar puyeng, ya Bu, puyeng curhat sama orang di tempat pemberhentian bis. Kebetulan orangnya perempuan, terus perempuannya ngomong, oh istrinya seperti itu ya, oh kalau saya nggak seperti itu. Saya enggak seperti itu, ngobrol-ngobrol, nomornya bla 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 bla, iya akhirnya, naudzubillah min dzalik. Itu cuman salah satu contoh kasus yang mungkin bisa terjadi. Jadi judul pengajiannya apa? Ora weruh, enggak ngerti. Nah, saya aja enggak tahu kok jenengan mau belajar sama orang yang tidak tahu. Nah inilah keanehan majelis ini, yang tidak tahu belajar sama yang tidak tahu. Yang dengarkan dan nonton di YouTube juga tidak tahu. Berarti KP podo. Mau ngomong enggak tekan saya. Ikhwani rahimakumullah. Dan orang itu kalau majhul fil arad, tidak diketahui di muka bumi, itu nanti diketahui di langit. Di muka bumi enggak dianggap orang soleh. Oh enggak pernah ceramah. Di muka bumi enggak dianggap ahli Quran. Yang enggak pernah suruh maju. Ngajinya cuma di rumah delik. Enggak ada orang tahu. Di muka bumi orang lihatnya dia pakaiannya camping. Ya, pakaiannya camping, enggak dianggap. Ternyata di langit dikenalnya luar biasa. Makanya kita ini banyak enggak tahu sama orang. Karena enggak ngerti orang, jangan pura-pura ngerti. Jangan gaya ngerti. Seakan-akan kita tahu, wah, welek wong. Yang satu itu memang, Masya Allah. Sepertinya kok udah tahu orang itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Zahiran wa batinan. Ternyata yang kita, ternyata malaikat lagi doakan orang itu terus, semoga Allah ngampuni kamu, semoga Allah nyayangi kamu. Ya. Ternyata pangkatnya tinggi. Gak ngerti kita. Makanya paling enak itu karena gak ngerti, ya ngaku gak ngerti. Jelas ibu-ibu? Jadi judul pengajiannya apa? Gak tahu. Habib Novel mau ngaji apa? Gak tahu. Lah yang lagi ngaji ini? Gak tahu. Asik ya? Saya tadi kedatangan tamu ulama, Masya Allah. Itu tadinya tinggalnya di Tanah Suci, terus ke Indonesia, udah 7 tahun di Indonesia. Alim, ya iso bahasa Indonesia. Tapi ketemu saya maunya ngomong bahasa Arab terus. Padahal aku kan gak iso bahasa Arab. Ana ma sati ana takalam Arabiyah. Ma ana ghair mustati. Wa huwa yatakalam bil Arabiyyah tamaman. Wa ana mutahayyir kif nujibuh. Aku bingung gak iso jawab. Gak iso bahasa Arab. Saya juga gak ngerti titik. Ya, akhirnya saya ngobrol. Nah temennya ngomong, Bib tolong ngomongnya bahasa Indonesia saja biar yang lain ngerti. Loh aku ngomong bahasa Arab tuh. Wah aku gak iso bahasa Arab. Tapi ngerti titik. Ternyata tamunya Masya Allah orang baik. Mohon maaf sampai akhirnya ngajinya mundur. Jenengan ngaji di atas, saya ngaji di bawah. Ya, saya bilang sama ibu saya, ada teman-teman saya mampir ya.
Tapi teman-teman saya itu ulama-ulama muda, alhamdulillah, orang-orang yang ahli ilmu. Jadi ya ngobrolnya tadi ya, saya kalau nggak inget jenengan tadi ya, wah bablas. Ya, tapi pesona ibu-ibu begitu luar biasa. Sehingga beliaunya saya bablaskan, monggo lanjut gitu ya. Saya juga nggak ngomong kalau lagi ada pengajian. Nanti kalau beliau minta ceramah di sini, terus jenengan kepencut sama beliau. Terus nggak mau sama saya lagi, kan rugi saya. Guyon. Saya pengen nyuruh ceramah, tapi ada acara selanjutnya, silaturahim tempatnya orang-orang tua di Solo. Yaitu saya kaget, saya dimasukkan daftar kelompok orang tua di Solo. Ya, saya bilang saya ini belum tua, cuman jenggot belum disemir. Jenggot belum disemir, dianggap tua. Ternyata sekarang Pak Novel dianggap tua. Ya, jadi judul ngajinya apa? Ora weruh. Alhamdulillah ngobrol ora weruh ini sudah kurang lebih 11 menit. Ya. Kurang lebih 11 menit kita ngobrol ora weruh. Ikhwani rahimakumullah. Bab tidak tahu. Manusia ini memang tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi, maka selalulah minta tolong sama yang maha tahu. Ojo mbok candai. Candai itu bahasa Indonesianya apa? Bukan dijawab. Ojo mbok candai. Apa ya? Jangan tergesa-gesa kamu memutuskan. Betul gitu ya? Betul kan? Jangan tergesa-gesa kamu memutuskan. Contoh, suami dipecat. Suami dipecat. Penghasilan 0. Istri ditanya sama temennya. Gimana kira-kira bulan depan? Bisa bayar utang tidak? Jawab, ya ora iso. Gak bisa. Wah, saya gak bisa bayar utang. Oh, suami saya pengangguran baru. Saya gak punya kerjaan. Saya gak punya aset. Ya gak mungkin saya bisa bayar utang. Nah, rupanya Tuhannya dia. Udah jadi Tuhan dia. Udah jadi Tuhan. Mestinya jawabannya, saya tidak tahu, ya insya Allah bisa. Karena hidup itu hari ini enggak punya, besok menjadi semakin enggak punya. Bisa jadi lusa super enggak punya. Tapi hari berikutnya tiba-tiba tambah enggak punya. Ya, tapi nanti suatu ketika ngerti-ngerti tadi bingung bagi saking wakehnya yang dipunya. Sampai lupa yang dipunya. Ibu-ibu tuh kan sering toh. Oh saya buktikan, ibu-ibu kan sering belanja ya. Kresek taruh. Sampai nanti akhirnya anaknya ngomong, mama ini apa? Ibu ini apa? Bu Neni ke apa? Lali, sudah beli sabun 3 bulan yang lalu ya. Tiap hari beli sabun, rumongsone gak duwe sabun. Kenapa? Karena kebanyakan punya sabun. Akan tiba masanya seperti itu, bisa terjadi. Maka kalau ditanya meskipun kenyataan hidup sepahit dan segetir apapun, jawabannya saya enggak tahu ilmunya Allah, saya enggak tahu besok akan terjadi bagaimana, makanya saya akan terus minta tolong sama Allah. Saya akan terus berusaha, saya akan terus berjuang. Semoga insya Allah besok itu berbeda dengan hari ini. Besok lebih baik dari hari ini. Kalau serba punya, mobil punya 200, showroom, iya showroom kok ya. Iya 200 mobil, stok mobil 200, sawah 5 hektar. Masya Allah, sugih ya. Sawah 5 hektar, rumah 300 biji. Masya Allah, bijian itu. Rumahnya di setiap perumahan punya rumah, sugih pol. Jangan merasa aman. Mas besok bisa bayar SPP? Ojo gaya, oh bisa. Lali insya Allah awamu. Ternyata gak sampai besok masuk rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Diobati pakai ini gak rampung, sawah entek. Diobati pakai ini gak rampung, mobilnya habis. Diobati pakai ini gak rampung, rumahnya habis. Terakhir 3 rumah yang dipakai, sertifikatnya digadekan. Entek-entekan, ternyata belum sembuh.
Lah kok ketemu bisihah wal afiyah, dibacakan Fatihah sembuh. Tapi gandeng gak ada apa-apa ya gak iso ngek apa-apa. Maaf Bu, saya udah gak punya apa-apa. Jadi saya gak bisa memberi Ibu apa-apa. Coba dulu waktu saya masih sugih Bu, Masya Allah 5 hektar saya serahkan Ibu. Gandeng wis melarat, ya udah nasib Ibu sama dengan saya. Masya Allah. Sepuranipun Bu Seha. Ini contoh. Jadi manusia itu nggak ngerti besok yang terjadi apa. Makanya harus terus hatinya itu sama Allah, jangan sama yang lain. Minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Saya nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baliknya ya ke situ lagi. Ya, kembalinya ke situ lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan membuat Anda semakin tidak tahu. Tapi ojo bodoh loh ya. Nah, saya nggak ngomong bodoh, tapi tidak tahu. Biar lama-lama nambah tahu, walaupun tetap tidak tahu. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah. واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد الطس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمدلله رب العالمين. Ibu-ibu, jangan lupa Bu Sehah punya gawe bangun gedung ya. Jenengan kalau punya rezeki 200 miliar ya 300 miliar ya. Jangan lupa buat Bu Sehah 1 miliar, 299 miliar buat Habib Novel. Guyon ya. Nanti Habib Novel juga ngasih Bu Sehah. Dibantu ya, dibantu karena yang bejo kita. Yang bejo kita. Dunia itu sebentar nanti yang ditinggal apa tuh? Mau ninggal apa? Yang kita tinggal nggak ada yang kita bawa kok. Betul ya? Oh jenenge ditinggal kok digowo. Yang ditinggal nggak akan dibawa. Makanya kita cari yang kalau kita tinggal bisa kita bawa ya. Membantu yang seperti yang beliau lakukan itu. Insya Allah bisa kita bawa sampai kapanpun juga. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.